Perwakilan 7 partai politik pemilik kursi di DPRD DKI Jakarta bertemu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk membahas Pilgub DKI Jakarta. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini diduga kuat membahas kemungkinan membentuk koalisi besar untuk melawan Ahok karena tidak mengikut sertakan 3 partai yang sudah menyatakan mengusung bakal calon gubernur DKI petahana. Bu, minta keterangan dikit Bu, soal Jack Lover ya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini coba ditarik-tarik untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta yang akan digelar pada awal 2017. Sejumlah pihak yang mengatasnamakan tim sukarelawan Jack Lovers dan Aliansi Arek Surabaya menyuarakan dukungan kepada Risma. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disebut-sebut paling berpeluang mengusung Risma dalam Pilgub DKI Jakarta. Namun Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat meminta semua pihak untuk tidak membuat gaduh dengan terus mendorong Risma maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Biarlah Bu Risma itu konsentrasi fokus bekerja di Surabaya. Jangan diganggu dengan berbagai macam informasi-informasi yang nggak benar. Akhirnya malah jadi repot. Ya. Dalam beberapa kesempatan, Risma menyatakan akan memenuhi janjinya untuk melayani warga Surabaya dengan menuntaskan jabatannya sebagai wali kota. Namun dia mengaku segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan terkait hal ini. Nggak boleh, saya sebagai manusia nggak boleh meminta jabatan itu. Nggak boleh sama sekali. Bahkan orang ngomong, Ibu harus sholat ini loh. Saya bilang kalau sholat itu kan saya kepingin memilih salah satu gitu. Saya nggak berani, sudahlah biar Allah yang menentukan apa yang terjadi pada saya gitu. Karena ini berat. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan juga menyatakan peluang partainya mendukung Ahok. Kalau kita buat sebagai sebuah probabilitas, tentu bisa dikatakan skenario 1 adalah mendukung Ahok, skenario kedua tidak mendukung Ahok, skenario ketiga opsi di luar kedua hal tersebut, sebuah terobosan politik karena posisi DKI yang sangat strategis. Dan itu yang bisa kami lakukan. Nama Risma telah lama muncul untuk meramaikan bursa calon gubernur DKI Jakarta. Risma sendiri tak pernah menyatakan siap meski ada yang terus mencoba mendorong-dorongnya untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2017 mendatang. Apalagi dalam beberapa survei, meski namanya masih lebih baik dari kandidat lain, elektabilitas Risma masih terpaut jauh dari Ahok. Selain itu, PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon masih berpeluang kuat mengusung Ahok. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kami masih akan hadir kembali untuk Anda dengan informasi lain. Sinyal dari Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini untuk ikut bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 semakin menguat. Pagi hari ini, Risma berpamitan dan meminta maaf kepada warga Surabaya saat menghadiri peresmian Kampung Keluarga Berencana di Surabaya. Saat tengah berpidato di acara peresmian Kampung Keluarga Berencana di RW 12, Kelurahan Sidotopo Jaya, Semampir, Surabaya pagi tadi, secara tidak diduga, Tri Risma hari ini menyampaikan pernyataan pamit dan meminta maaf kepada warga Surabaya. Dalam pidato, ia mengatakan bahwa ini adalah hari-hari terakhirnya. Karena itu, ia meminta maaf kepada seluruh warga Surabaya bila ia mempunyai kesalahan, baik dari lingkup kelurahan, kecamatan, di lingkup pegawai, di SKPD Pemkot Surabaya. Ia sendiri belum mau mengkonfirmasi maksud ucapannya tersebut, namun sebagian kalangan menduga pernyataan tersebut merupakan sinyal Risma meninggalkan jabatannya di Surabaya untuk ikut bergabung dan juga bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta. Saya atas nama pribadi dan keluarga serta mewakili staf aparat pemerintah kota, mulai dari staf kelurahan sampai ke lurah, camat, staf kecamatan, sampai kepala dinas, kalau ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta telah bulat tidak akan mendukung Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta mendatang, namun Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan PDIP tetap membuka peluang bagi siapapun calon yang potensial. Hasto mengatakan ada 3 skenario PDI Perjuangan dalam mempersiapkan calon pemimpin DKI Jakarta. Skenario pertama adalah PDI Perjuangan mendukung Ahok. Skenario kedua tidak mendukung Ahok. Skenario ketiga, opsi di luar kedua hal tersebut yang disebut Hasto adalah sebuah terobosan politik. 3 skenario ini dibuat mengingat masih ada dinamika di internal partai terkait dengan upaya untuk membawa DKI Jakarta dipimpin oleh pemimpin yang mampu mewujudkan cita-cita PDI Perjuangan yang pro kerakyatan. Karena kami baru menyiapkan sebuah opsi-opsi terbaik, dan jangan lupa mengingat
karakter DKI sebagai pusat isu dan pusat pergerakan politik nasional, akan muncul kejutan-kejutan. Karena ini sangat dinamis, akan muncul calon baru yang membuat kami harus berpikir ulang. Apakah yang diusung PD Perjuangan mampu mewakili idealisme partai di dalam mewujudkan pemerintahan dengan spirit gotong royong itu? Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mempermasalahkan munculnya koalisi besar penantang dirinya dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Ia berujar bahwa komitmennya adalah membangun Jakarta dan menyerahkan pilihan kepada warga Jakarta yang menilai kinerjanya. Maksudnya tidak ada parpol yang datang, berarti kita lawan semua parpol nih. Kemudian saya tanya, kalau kamu perorangan lawan semua parpol, ini gimana Pak? Bapak kan digagalin macam-macam, gagal ya sudah. Minimal sampai Oktober tahun depan, kalian akan lihatlah. Kalau ada saya kayak gini gubernurnya nih, hasilnya kayak apa. Nah ini yang penting. Berarti dengan 3 parpol ini udah cukup ya? Iya kan, bagi saya sederhana saja kok. Saya cuma mau mempertontonkan bahwa bangun negara ini kuncinya itu mesti punya kepala yang lurus. Kalau kepalanya lurus, maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Dalam rapat koordinasi nasional tim pengendalian inflasi daerah tahun 2016, Presiden Jokowi menyindir kepala daerah yang belum maksimal memanfaatkan dana APBD mereka. Salah satu yang disebut adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Memberikan angka-angka dari depan tadi yang saya sampaikan. Ini 10 terbesar provinsi yang menyimpan dananya di bank. Kita sekarang mulai buka-bukaan, sudah belak-belakan saja sekarang. Pak Ahok, duitnya memang gede, tapi juga nyimpennya juga gede. Ini harus dikeluarkan. Masih ada 13,9 triliun di DKI Jakarta. Di Jawa Barat nomor 2, Pak Gub mana? 8,034 triliun. Masih gede. Jawa Timur, Pak Dekarwo mana tadi? Masih. Sindiran kepada Ahok disampaikan Presiden Jokowi karena belum maksimalnya pemanfaatan dana APBD untuk pembangunan daerah. Selain DKI Jakarta, Presiden Jokowi juga menyebut 9 provinsi lainnya yang masuk dalam daftar dana APBD mengendap tertinggi. Menjadi provinsi dengan dana mengendap tertinggi di bank, yaitu mencapai 13,9 triliun rupiah, lalu diikuti dengan Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,34 triliun. Padahal anggaran ini harus digunakan untuk mengembangkan daerah sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Sementara itu, Ahok berdalih dana APBD yang mengendap tersebut karena banyaknya proyek infrastruktur yang belum rampung, sehingga dana pembayaran yang masih disimpan oleh Pemda DKI. Proyek kan kita nggak mungkin bayar orang langsung. Misalnya kan tanggul belum kita bayar, dusun nggak mungkin kita bayar. Jadi itu kita serapan anggaran kami jauh lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Oh enggak, kita DKI itu nggak punya DAU, itu bedanya. Presiden kan cuma bercanda kasih contoh aja. Kalau yang dikritik itu kan yang daerah-daerah dapat DAU, ditransfer nggak makai. Kalau kami itu DKI nggak ada DAU. Metro hari ini bersama saya Robert Haryanto. Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi sosok yang paling direkomendasikan oleh pakar untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini terlihat dari hasil survei Opinion Leaders yang dirilis oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Survei Opinion Leaders melibatkan 215 pakar yang sebagian besar berlatar belakang profesor dan doktor. Mereka diminta untuk menilai 9 nama, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Jarod Saiful Hidayat, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Suyoto, Syafri Samsudin, Tri Risma Harini, Yoyong Rio Sudibyo, dan Yusril Izzah Mahendra. Hasilnya hampir 80% pakar memilih Ahok sebagai calon terbaik untuk memimpin ibu kota Jakarta. Perolehan Ahok mengungguli 2 pesaing terdekatnya, yaitu Ridwan Kamil 38,8% dan Tri Risma Harini sebesar 38,67%. Selain itu, elektabilitas Ahok menempati posisi yang paling tinggi, mencapai 47%. Ahok juga mengungguli Risma dan Ridwan Kamil. Berdasarkan indikator kemampuan politik, visi hingga kepemimpinan, Ahok memperoleh skor 7,87.
Kapabilitas Ahok lebih tinggi dibandingkan dengan bakal calon gubernur Gerindra Sandiaga Uno dan wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok optimis dengan 3 partai politik yang mendukungnya maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Ahok pun tidak getar jika tidak ada dukungan tambahan dari partai politik selain 3 partai politik tersebut. Ahok menegaskan ia saat ini tengah fokus menjalin komunikasi dengan 3 partai politik pendukungnya, yaitu Nasdem, Golkar, dan Hanura. Hubungan Ahok dengan lawan teman Ahok pun diakui masih berjalan dengan baik dan tengah membentuk sekretariat bersama 3 partai politik yang mendukung dirinya. Ahok juga tidak gentar jika PDIP mengusung wali kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk melawannya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Dengan majunya Risma, menurut Ahok akan membuat Pilkada DKI Jakarta semakin lebih semarak. Selain itu, warga Jakarta pun mendapatkan banyak pilihan untuk memilih calon pemimpin Jakarta. Ya, lawan terberat saya sendiri. Antara Bu Risma sama Pak Sandi? Semua bebas aja. Bagi saya kan gini, bukan soal lawan nggak lawan berat. Saya senang kalau makin banyak orang mau jadi gubernur DKI, apalagi dari daerah makin baik. Ini akan mendorong kepala daerah di seluruh Indonesia, kalau dia pengen jadi bupati, jadi gubernur di DKI, pasti dia akan bekerja baik melayani rakyatnya. Karena dari pengalaman kami kan, kalau pengalaman kami, apalagi nanti muncul lagi nih, orang akan mulai bandingin lagi, ini makin pengalaman. Jadi orang makin tahu. Jadi ini akan menguntungkan siapa? Seluruh Indonesia. Sekarang juga parpol seluruh Indonesia juga, politisi Indonesia juga makin yakin sekarang. Kalau saya laku, ada rakyat yang mau dukung, kerjanya nyata, partai yang ngelamar kita. Partai yang akan mendukung kita. Ini dibuktikan. Nasdem, Hanura, Golkar membuktikan. Jadi ini menguntungkan untuk politisi di kita.